Pada episode sebelumnya kita membahas tragedi Tenerife dan satu kata sederhana yang membawa konsekuensi besar tentang bagaimana komunikasi yang ambigu di bawah tekanan dan hierarki yang kuat bisa mendorong keputusan berjalan tanpa kejelasan dan bagaimana satu asumsi kecil mampu mengubah arah sejarah. Namun ada situasi lain yang tak kalah berbahaya, situasi ketika tidak ada kata yang diucapkan sama sekali. Ketika semua orang melihat potensi masalah, merasakan ada yang tidak beres, tetapi memilih diam. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena merasa bukan waktunya, bukan perannya, atau bukan posisinya untuk berbicara. Di episode ini, kita akan membahas ketika diam bukan emas. Dalam banyak budaya, diam sering dipandang sebagai tanda kebijaksanaan. Tidak banyak bicara dianggap sebagai sikap dewasa, sopan, dan menghormati hierarki. Diam diasosiasikan dengan pengendalian diri, dengan etika, dan dengan kesantunan. Namun dalam sistem berisiko tinggi, makna diam bisa berubah sepenuhnya. Di situ, diam bukan lagi kebijaksanaan. Diam bisa menjadi keputusan paling berbahaya. Dunia penerbangan mempelajari pelajaran ini dengan sangat serius. Banyak insiden dan kecelakaan besar tidak terjadi karena satu kesalahan fatal yang tiba-tiba, melainkan karena rangkaian sinyal kecil yang tidak pernah diucapkan. Kru melihat indikator yang janggal, mendengar keputusan yang terasa terlalu tergesa, atau merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi memilih untuk tidak bersuara. Alasannya hampir selalu manusiawi, takut dianggap mengganggu, takut salah, takut mempermalukan atasan, atau takut dicap tidak kompeten. Dalam hierarki yang kuat, rasa sungkan seringkali lebih dominan daripada dorongan untuk bertanya. Padahal, dalam situasi seperti itu, satu suara tambahan justru bisa menjadi penyelamat. Karena itulah industri penerbangan mengembangkan konsep crew resource management. Salah satu prinsip utamanya terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Setiap orang di kokpit bertanggung jawab untuk bersuara jika melihat potensi risiko, tanpa memandang jabatan, jam terbang, atau senioritas. Dalam kerangka ini, diam tidak lagi dianggap netral. Diam dipandang sebagai kegagalan sistem, karena sistem yang sehat tidak hanya mengandalkan satu orang yang selalu benar, tetapi pada keberanian kolektif untuk saling mengoreksi sebelum terlambat. Pola yang sama sebenarnya sangat sering terjadi dalam organisasi. Rapat berjalan lancar, semua terlihat mengangguk, dan keputusan diambil dengan cepat. Tidak ada perdebatan berarti, tidak ada keberatan yang terdengar. Dari luar, semua tampak efisien dan solid. Namun begitu rapat selesai, percakapan yang sebenarnya justru baru dimulai. Di lorong kantor, di grup kecil, atau di balik layar, orang-orang mulai membicarakan keraguan yang tidak pernah diucapkan di ruang keputusan. Mereka saling bertanya, tadi kamu yakin dengan arah itu? Atau sebenarnya ada risiko yang belum dibahas? Masalahnya, pada saat itu keputusan sudah berjalan. Pemimpin sering mengira bahwa tidak adanya keberatan berarti persetujuan. Padahal yang sering terjadi adalah kepatuhan semu. Tim diam bukan karena setuju, tetapi karena tidak merasa aman untuk berbeda pendapat. Diam menjadi strategi bertahan, bukan tanda keselarasan. Di bawah tekanan, budaya diam ini justru semakin kuat. Target mendesak, waktu sempit, dan ekspektasi tinggi membuat orang enggan memperlambat proses dengan pertanyaan atau keberatan. Bertanya dianggap menghambat, mengoreksi dianggap tidak mendukung, dan bersuara dianggap berisiko. Ironisnya, justru di bawah tekanan seperti inilah suara tambahan paling dibutuhkan. Pemimpin yang matang memahami hal ini. Mereka tidak hanya mendengar suara yang paling lantang atau paling cepat menyetujui. Mereka secara aktif membuka ruang bagi suara yang ragu-ragu. Mereka bertanya, apakah ada risiko lain yang belum terlihat? Apakah ada sudut pandang yang terlewat? Dan apakah semua orang benar-benar memahami keputusan yang akan dijalankan? Dalam penerbangan, satu pertanyaan tambahan bisa mencegah tragedi. Dalam bisnis, satu suara yang berani bicara bisa menyelamatkan bulan, bahkan tahun, kerja keras. Banyak kegagalan besar sebenarnya bisa dicegah jika ada satu orang yang cukup berani berkata, "Sebentar, ada yang perlu kita pastikan." Karena itu, diam bukan emas ketika keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas keputusan sedang dipertaruhkan. Diam hanya terasa aman di permukaan, tetapi seringkali mahal di belakang. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang selalu sepakat, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan pendapat tanpa merasa terancam. Di sana,
Berbicara bukan dianggap melawan, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama. Di episode berikutnya kita akan membahas ketika Superman mati di udara, tentang mitos pemimpin serba bisa, tentang bahaya kelelahan yang tidak terlihat, dan mengapa organisasi yang terlalu bergantung pada satu figur justru menjadi paling rapuh ketika tekanan mencapai puncaknya. Terima kasih sudah mengikuti episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang ketika diam bukan emas memberi pengingat bahwa keberanian untuk bersuara di waktu yang tepat adalah bagian penting dari keselamatan dan kualitas keputusan. Semoga episode ini bermanfaat dan memberi keberanian untuk berbicara ketika sesuatu terasa tidak benar, meskipun suasana terasa tidak nyaman. Dengan keberanian itulah kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.